Ya, ragam simpatik buat Ahok. Dialog kami lanjutkan, pemirsa. Kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon yang sudah tertera di layar kaca Anda. Iya, kita kembali ke dua narasumber kita hari ini. Mbak Grace, kalau tadi Mas DMS sempat bilang harapannya apa? Sebenarnya mungkin masih berharap tapi cukup apatis dengan kondisi yang sekarang ini seperti itu. Ya. Seharusnya kita harus seperti apa ini menanggapi di satu sisi mungkin masyarakat Jakarta yang memang mendukung Pak Ahok seperti itu, tapi di sisi lain juga dengan kasus seperti ini memang kita seperti terpecah belah seperti itu. Kotak-kotak begitu. Ya. Persis Mbak, ini banyak banget saya juga menerima pesan melalui WA ya. Pak Jokowi waktu keluar negeri kan ngajak anak-anak Indonesia yang berprestasi pulang dong membangun negara. Tapi lalu WA itu bertuliskan kalau kondisi kayak gini siapa yang mau pulang ke Indonesia, katanya gitu kan. Nah, mungkin ini perasaan yang dialami oleh banyak orang saat ini, menjadi apatis, salah satunya tadi Mas Adi. Saya pikir wajar, tapi justru di saat kondisi seperti ini, kalau putra-putri bangsa yang masih punya semangat toleransi, yang menjunjung tinggi keragaman, yang memang itu membentuk NKRI, pada minggir semua dan putus asa dan mau menyerah di tengah jalan, ini justru hanya barulah awal dari bencana yang lebih besar, saya pikir. Justru dengan kondisi ini adalah panggilan untuk kita agar tidak lagi menunda-nunda. Kita harus ikut ambil bagian dalam upaya-upaya apapun itu bentuknya, malam solidaritaskah atau menyebarkan pesan-pesan yang positif, mengingatkan bahwa Indonesia itu dari awal bingkainya negara kesatuan Republik Indonesia, bahwa kita berbeda sejak dari zaman kolonial dan kita sama-sama angkat senjata, dan ketika itu perbedaan bukanlah masalah gitu kan. Kalau sekarang ada orang atau pihak yang berusaha memecah belah, apalagi karena punya kepentingan politik sekelompok orang aja, jangan kita terbawa dengan gendang yang dimainkan oleh kelompok atau orang itu. Justru kita yang masih waras, yang masih punya semangat toleransi, pengen lihat Indonesia jangan hancur, justru kita harus berdiri paling depan membela keragaman. Caranya macam-macam. Dan kalau saya tentu ya saya dan teman-teman sudah makanya kita mengambil keputusan untuk terjun ke politik, ya antara itu untuk mengawal keragaman, membuat regulasi-regulasi yang menjunjung tinggi toleransi, jangan bikin peraturan-peraturan yang mendiskreditkan kelompok atau golongan tertentu. Harusnya kita masuk situ. Harusnya lebih semangat lagi, karena justru peristiwa hari ini barulah awal dari bencana kalau kita semua menyerah tengah jalan dan malah pergi gitu meninggalkan Indonesia. Ada politik juga ada porsinya juga untuk membuat kondisi sekarang memanas juga seperti ini. Nah, tanggapan Anda gimana? Ya itu tergantung ya. Kalau kita lihat nih, sekarang ada banyak kepala daerah yang inspiratif. Ternyata politik itu hanyalah alat. Bisa positif, bisa negatif, tergantung siapa yang memakai. Saya pun awalnya, saya mantan jurnalis, saya nggak pernah mau bersentuhan dengan politik praktis. Tapi kemudian saya sadar, ya juga ya, sebenarnya politik itu bisa mensejahterakan banyak orang, atau sebaliknya bisa membawa bencana, bisa menyusahkan banyak orang, tergantung siapa yang menggunakan gitu. Karena di balik politik itu balik lagi adalah orang atau mungkin kelompok orang. Justru orang-orang yang bagus harusnya masuk ke dalam politik. Kita lihat contohnya di DKI Jakarta, kita punya Pak Ahok, Pak Jarod, Pak Jokowi, ada Ibu Risma, ada Nurdin Abdullah, dan juga. Ada macam-macam orang. Itu bisa jadi bagus kan gitu. Nah, tergantung siapa. Nah, kalau orang-orang yang bagus-bagus ini justru malah menyingkir, saya kerja aja deh di perusahaan multinasional, atau saya kerja aja di luar negeri. Jadinya kita hanya menyisakan orang-orang yang punya kepentingan yang masuk dalam politik untuk mungkin untuk ngejar proyek, untuk kepentingan kelompok tertentu atau pribadi. Mbak Devi, ini sikap apatis ini memang sedang merasuki masyarakat Indonesia saat ini. Ya, pertama kita harus masuk dulu pada profil secara umum masyarakat kita. Tadi diskusi sama beliau bahwa menarik kata kunci yang tadi beliau sampaikan mengenai kesejahteraan. Nah, kenapa kemudian tidak sejahtera? Karena salah satunya adalah tingkat pendidikan yang juga rendah. Data World Bank itu masih menunjukkan bahwa maksimal paling tinggi itu adalah lulusan SMP. Di Indonesia. Di Indonesia, sayang ya, seluruh Indonesia. Nah, dengan profil masyarakat yang demikian, kita memang perlu sabar untuk bisa mensosialisasikan semangat hidup dalam keberagaman ini.
masyarakat yang bahkan tidak tahu hari esok masih bisa makan atau tidak, tentu akan sulit untuk bisa mencerna isu-isu tentang identitas ini. Nah, ini yang kemudian sayangnya diduga dimanfaatkan oleh segelintir orang. Nah, karena kalau bicara politik identitas, dunia ini memang sekarang kan diprediksi secara umum, bukan hanya Indonesia, ada peluang menuju kebangkrutan bersama. Nah, ini yang kemudian juga membuat bukan hanya Indonesia, Brexit selama saya studi di sana itu bukan persoalan rasisme, bukan, tapi sederhana masalah ekonomi. Lagi-lagi ketidakpuasan terhadap kapitalisme misalnya. Amerika juga Trump bukan kemudian karena persoalan lagi-lagi masyarakat Amerika rasis, tidak. Mereka ketika ditanya duduk ya mereka bilang ya saya nggak begitu-gitu amat juga, tapi memang mata uang baru sekarang adalah tadi bahwa saya ingin kepentingan saya yang harus didahulukan. Nah, ini yang kemudian mungkin tidak dibaca oleh semua orang bahwa pokok intinya adalah bagaimana dulu menyelesaikan rasa lapar itu. Ketika orang tidak lagi lapar dan orang kemudian merasa keadilannya dapat, artinya sebenarnya ada kesejahteraan dulu yang harus dibereskan. Betul, ya, itu salah satu PR utamanya karena tidak mudah orang kemudian dalam kondisi yang sibuk karena mereka punya pekerjaan, lalu mereka juga tidak lapar sehingga mereka bisa berpikir dengan jernih untuk kemudian dengan mudah disulut. Karena memang justru menariknya sebenarnya bangsa kita ini harusnya menjadi model demokrasi, karena bayangkan hanya di Indonesia menteri itu bisa dari berbagai agama. Amerika sampai hari ini tidak ada. Lalu kemudian juga Amerika sampai hari ini belum siap menerima presiden perempuan. Ini mengakibatkan Hillary kalah. Apapun argumentasinya mereka tetap tidak siap. Beda dengan kita, walaupun memang ada secara historikal yang memang agak berbeda, tapi intinya kita pernah. Nah, ini menunjukkan bahwa kita sebenarnya 3 langkah di depan. Tapi ada yang tertinggal ya tadi persoalan ekonominya yang memang bukan hanya PR Indonesia, seluruh dunia sekarang sedang kolaps sebenarnya. Nah, ini yang perlu hati-hati. Nah, pemerintah perlu kita bantu juga persis yang Mbak Grace sampaikan bahwa kita yang punya kemampuan untuk bisa memberikan kontribusi. Salah satunya kalau ketika kita bingung, kita tidak punya kesempatan untuk misalnya menunjukkan solidaritas dengan berada di jalan dan sebagainya, ya bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Kalau yang berbisnis sebaik-baiknya sehingga bisa mempekerjakan banyak orang, sehingga dengan cara demikian orang-orang ini, masyarakat kita akan lebih mudah menerima sosialisasi tentang pendidikan keberagaman ini. Baik. Atau minimal yang paling sederhana, stop deh forward pesan-pesan hoax yang banyak isinya itu tidak toleran ya, memojokkan kelompok dan itu atau semakin golongan masif tertentu. ya. Karena itu gampang banget kita tinggal copy paste kirim ke grup. Dari grup banyak banget yang baca, kirim ke grup lain, dan itu akhirnya memantik emosi dan menjadi bola semakin salju. memecah Seperti kasus yang dialami Pak Ahok terkait penistaan agama itu kan berawal dari sebuah pertemuan dengan warga di Pulau Seribu yang hadir tidak banyak. Tetapi kemudian menjadi bola salju, dan menurut survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research Consulting, dari seluruh orang yang ditanya tahu kasus itu, 70% itu nggak pernah kok lihat video YouTube yang diunggah oleh Pemprov. Nggak pernah tahu, nggak pernah nonton, nggak tahu sebenarnya konteksnya apa, tapi hanya dari media sosial, terutama dari grup-grup WA. Paling nggak minimal kalau kita tidak bisa turun ke jalan, stop forward pesan-pesan yang tidak toleran, yang seharusnya itu gampang mudah sekali kita lakukan seperti itu ya. Baik, narasumber dan juga Cakri, kita terima dulu telepon yang sudah ada di ujung teleponnya. Ada Pak Poli dari Tangerang. Selamat siang Pak Poli. Baik, terputus. Ya. Kita ke Mbak Devi. Mbak Devi, yang Anda lihat nih aksi solidaritas yang diberikan terhadap Ahok mulai dari kekalahannya begitu ya, kemudian setelah vonis 2 tahun di penjara, termasuk juga hari ini masih terjadi dukungan yang diberikan oleh masyarakat di depan Makobrimob Depok. Ini Anda melihat ini akan menjadi potensi mengkotak-kotakan nggak di dalam masyarakat begitu? Akan ada disparitas tidak yang terjadi? Ya, nah, ini menarik persis yang beliau sampaikan tadi. Beliau mengatakan soal sosial media. Artinya media itu punya peran penting untuk menyebarkan informasi. Nah, ketika kemudian media juga membantu mengkristalkan perbedaan tadi dengan misalnya narasi-narasi dan pilihan-pilihan kata yang tanpa disadari itu masuk ke dalam pikiran orang di alam bawah sadarnya, ini yang kemudian akan memperkuat perbedaan tadi yang pada akhirnya di grassroots orang akan mulai saling mencurigai satu sama lain. Akan terjadi sekat-sekat yang begitu kuat misalnya. Nah, ini artinya memang kita tahu bahwa media itu punya daya tembak yang luar biasa. Karena persoalannya satu, ingat,
masyarakat yang rasional artinya pendidikannya tinggi ya. Pendidikan tinggi juga tidak menjamin rasional sebenarnya. Karena kalau sudah terkait dengan hal-hal demikian, yang paling berperan adalah justru faktor emosional. Berpendidikan atau tidak, itu juga terjadi di negara-negara maju sekalipun. Nah, kuncinya. Emosional persis yang beliau sampaikan. Media dengan kemampuannya, apalagi media Indonesia sayangnya tidak berbayar. Sehingga kemudian baiknya solusi-solusi seperti ini atau siaran-siaran yang menunjukkan semangat keberagaman itu justru dimasukkan lewat media. Saya berharap misalnya ada dana-dana CSR media yang kemudian media meminta misalnya PH-PH yang kemudian sinetronnya laku. Nah, itu justru digambarkan bagaimana kemudian keberagaman itu harus dibangun misalnya. Karena itu yang paling efektif. Kita tinggal lihat profilnya. Tayangan mana yang paling banyak ditonton orang misalnya. Nah, kenapa kan saya bilang TV tetap punya daya jangkau? Karena tadi 70% nggak bisa baca. Sosial media yang ada di sini mau mengharuskan orang untuk membaca sebenarnya. Nah, makanya ketika kemampuan membaca literasi sangat rendah, yang terjadi hanya judul saja. Itu ketika isinya sebenarnya positif, judulnya salah, yang buruk itu akhirnya memantik emosi tadi. Dan kalau sudah emosi, mau pendidikan tinggi atau tidak, orang akan menjadi tidak rasional. Nah, jadi kalimat-kalimat diksi-diksi yang kira-kira memprovokasi sebaiknya itu dihindari. Minimal judulnya kalau nggak sanggup isinya seperti itu. Nah, masyarakat kita masih seperti itu ya, melihatnya hanya dari judulnya saja, tidak ingin membuka untuk dalam untuk melihat lagi lebih jauh. Karena ekosistem teknologi memaksa semua orang untuk harus selalu cepat kan. Oke, baik. Kita break dulu, nanti kita akan lanjutin di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda.